pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua? Hadir ya? Alhamdulillah, hadir semua. Lebih semangat sebelum memulai pembelajaran. Mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Untuk pembelajaran kemarin masih ingat? Ya, kemarin kita membahas mengenai kata baku, ya, kemudian teks sejarah, terus apa lagi? Kemarin ya, hewan, ya. Terus apa lagi? Tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Terus apa lagi? Proklamasi kemerdekaan. Baik anak-anak, berikutnya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Untuk menanamkan rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian menumbuhkan jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Berdiri ya. Kemudian siapa yang mau memimpin? Kaila, ya silakan Kaila. Ya, silakan di sini ya. Indonesia tanah airku, tanah batukan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Karena ini kita masih di masa pandemi ya, maka kita wajib untuk mematuhi protokol kesehatan. Ada berapa protokol kesehatan? 5. Ada 5 ya. Disebut dengan 5M. 1 apa? M. 2 cuci tangan. 3 menjaga jarak. 4 menghindari kerumunan. 5 membatasi mobilitas. Ada indikator yang harus kalian
capai. Ini menentukan kata baku ya dari sebuah teks, manfaat dari hewan gitu ya. Selanjutnya kalian harus bisa menganalisis dari makna proklamasi kemerdekaan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5. Menyimak terlebih dahulu video yang akan ditayangkan di depan ya. Ini mengenai kata baku. Silakan kalian simak terlebih dahulu. Informasi yang terdapat dalam sebuah teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku, kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikannya, yaitu kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kata baku biasanya digunakan dalam menuliskan hal-hal yang sudah pasti, seperti sifat pasti, tindakan pasti, atau kalimat-kalimat pasti lainnya. Bapak bagi dulu lembar kerjanya ya. Nah, sekalian nanti kalian menjawab soal yang ini. Pak Guru bagi dulu satu-satu. LKPD-nya. Kita jawab dulu pertanyaan yang ada di layar. Buku baku atau tidak? Tidak baku. Harusnya apa? Bu, pakai K ya, bukan pakai G. Tuh. Terus nomor 2, jadwal. Harusnya apa? Jadwal ya, pakai W ya. Terus cuman harusnya apa? Cuma, tidak pakai N. Ya betul. Nomor 4, apotik. Harusnya apa? Apotek. Kalian baca dulu teks yang ada di bahan ajar dan LKPD yang sudah dibagikan. Baca dulu 5 menit ya. Baca di dalam hati. Teks yang kalian baca tadi di situ, apakah kalian menemukan kata yang tidak baku? Tidak. Kelompok 1 menemukan tidak? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Tidak. Berarti semuanya menggunakan kata baku. Kenapa menggunakan kata baku? Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, silakan jawaban kamu mengenai teks yang tadi kalian baca, kalian isi di LKPD di bawahnya. Berikutnya kita akan belajar mengenai aspek kata tanya ya. Di antaranya apa? Apa, di mana, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, nanti sengaja Pak Guru sudah membuat kelompok. Kita akan melakukan permainan ya, supaya kalian tidak bosan. Permainannya apa? Ada yang tahu? Drawing. Jadi nanti setiap kelompok membuat pertanyaan di dalam selembar kertas mengenai teks bacaan yang tadi kalian baca.
nanti ditulis dalam selembar kertas, kemudian kalian remas membuat sebuah bola gitu ya, bola-bola salju. Kemudian nanti kalian lempar ke kelompok lain. Nanti kelompok yang dilempar juga melempar, nanti ditangkap. Kemudian dibuka pertanyaannya apa, kalian jawab. Ya, setelah dijawab, dilempar kembali ke kelompok tersebut. Nah, bisa dimulai? Bisa. Kita mulai ya. Kelompok yang dapat lemparan siap-siap untuk menangkap. Siap, 1, 2, 3. Ada yang dilempar? Lempar. Dapat? Coba dibuka. Dibuka. Apa pertanyaannya ya? Langsung dijawab. Langsung dijawab. Langsung dijawab pertanyaannya. Dibuka. Dibuka ya jawabannya. Betul atau salah? Betul? Betul. Kelompok 2? Betul. Kelompok 3? Betul. Betul. Kelompok 4? Kelompok 5? Betul. Nah itu kalian sudah mencoba permainan apa tadi? Rawi gitu ya. Dengan membuat sebuah pertanyaan menggunakan kata tanya tadi ya. Ada yang menggunakan siapa, kemudian ada yang menggunakan kapan, di mana, ada yang menggunakan bagaimana. Sesuai teks tadi, teks sejarah yang sudah kalian baca. Kalian saksikan terlebih dahulu ini ya, video yang akan diputar. Kalian lihat dulu ya. Kita akan menyaksikan perjuangan pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang menguasai. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Mada. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Muda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja, semoga berhasil Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota bangsa menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau berebut. Kita pilih penggunaan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kronologis kemerdekaan Indonesia ya, mulai dari penjajahan oleh Belanda ya, terus oleh mana lagi? Oleh Jepang. Dan pada akhirnya pada tanggal 16 Agustus dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Dirumuskannya di rumah siapa? Laksamana Mada. Kemudian yang merumuskannya siapa saja? Ahmad Suharjo, Soekarno, Muhammad Hatta. Betul. Ada 3 orang perumus ya. Ahmad Suharjo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Kalian tadi sudah menyaksikan bagaimana
ketiga tokoh tersebut merumuskan teks proklamasi ya, bertiga di rumah Laksamana Maeda. Tadi yang menulis teks naskahnya siapa? Insinyur Soekarno. Nah, seperti yang tadi dijanjikan, kita akan melakukan permainan lagi. Tadi permainannya role playing atau bermain peran. Nah, kebetulan ini setiap kelompok 3 orang ya. Nah, jadi nanti ada yang menjadi Insinyur Soekarno, ada yang menjadi Ahmad Subarjo, ada yang menjadi Muhammad Hatta. Ya, merumuskan teks proklamasi. Nah, di kelompok 1 Soekarno-nya siapa? Hafiz. Ahmad Subarjo. Terus Muhammad Soekarno siapa? Kaila. Terus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Berikutnya silakan disiapkan kertasnya ya, membuat teks proklamasi. Silakan. Yang menjadi Insinyur Soekarno yang menulis. Pak Guru kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk merumuskan teks proklamasi. Membacakan satu orang yang menjadi Soekarno. Hasil rumusannya coba dibacakan. Berdiri ya. Berdiri. Di situ berdiri. Proklamasi. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna proklamasi kemerdekaan apa saja? 1. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, terus sebuah revolusi baru dimulai. Terus Tuhan yang Maha Kuasa. Apa lagi? Ya, terakhir bebas dari yang jahat. Bagaimana supaya kemerdekaan ini ya tidak diambil alih lagi oleh bangsa lain? Upaya mempertahankan kemerdekaannya bagaimana? Nah, kita lihat ya. Nah, ini upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama apa? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Coba dibuka lagi LKPD-nya ya. LKPD-nya dibuka. Ayo diskusi. Yang ini ya. Nah, ayo diskusi. Di kelompoknya berdiskusi. Ya, ini. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar, gitu ya? Dan seterusnya ya. Ini apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Silakan dijawab dulu ya LKPD-nya. 5 menit. Ya. Maunya apa? Pengaruh kemerdekaan bagi petani dan pedagang? Hah? Ekonomi menjadi lebih baik. Terus nomor 3? Iya. Nomor 4? Memahami apa itu makna kemerdekaan dan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Berikutnya
setelah kemerdekaan ini kan rakyat sudah mulai yang banyak yang sejahtera ya, yang tadinya miskin misalkan karena dijajah, nah sekarang sudah mulai sejahtera. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan ya. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan dan manusia. Ini diantaranya tumbuhan yang bermanfaat ya. Yang ini apa ini yang pertama? Padi. Padi untuk apa? Bahan pangan ya. Padi itu kan menjadi beras ya, kemudian menjadi nasi untuk makan kita ya. Berikutnya ini apa? Kapas, betul. Kapas untuk bahan apa? Bahan sandang, contohnya baju ya. Terus bahan bangunan itu apa itu? Kayu. Iya, bisa untuk bahan bangunan, bisa untuk buat rumah gitu ya. Berikutnya apa tuh? Jahe. Bisa untuk obat, bisa juga untuk masak. Berikutnya manfaat hewan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama apa ini? Telur dan daging gitu ya. Ini sebagai bahan pangan gitu ya. Kemudian apa itu? Domba, apalagi? Ada ulat ya, ulat sutra. Itu untuk apa? Menghasil bahan sandang atau baju atau kain gitu ya, kain sutra. Kemudian kalau dari domba itu ada wool gitu ya. Terus apa lagi? Kulit, ya itu kulit sapi untuk apa biasanya? Bahan kerajinan, contohnya apa? Jaket, apalagi? Sepatu, sabuk, sandal ya, tas bisa gitu ya. Apalagi yang terakhir? Sapi, kambing ya, itu untuk menghasil pupuk organik kotorannya ya, bisa untuk memupuk tanaman. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum dipahami mengenai manfaat tumbuhan dan hewan? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, coba LKPD-nya dibuka lagi ya. LKPD-nya dibuka lagi. Mengamati ya, tadi kalian sudah mengamati mengenai manfaat tumbuhan dan hewan. Nah, sebutkan tadi hewan apa saja, tumbuhan apa saja yang kalian lihat tadi di PowerPoint ya, di layar. Kamu tuliskan hewannya hewan apa, tumbuhannya tumbuhan apa, habitatnya itu kan tempat tinggalnya di mana gitu ya. Kemudian manfaatnya apa bagi manusia. Silakan didiskusikan. Sudah semua? Nah, kalau sudah, masing-masing kelompok tunjuk perwakilannya ya untuk membacakan hasil diskusinya. Damar, ya Damar. Kelompok 1 siapa? Hafiz. Kelompok 2? Iqbal. Kelompok 2 ya, gantian ya. Kelompok 3 Damar. Kelompok 4? Kelompok 4 siapa? Alia. Ya, silakan Alia. Kambing habitatnya darat, manfaat bagi manusia sebagai bahan sandang. Ya. Ayam habitatnya darat, manfaat bagi manusia penghasil pangan. Ya. Sapi habitatnya darat, manfaat bagi manusia penghasil pupuk organik. Ya. Kelapa sawit habitatnya darat untuk minyak goreng. Ya. Terus? Kunyit habitatnya darat sebagai pewarna alami. Ya. Jahe darat bahan obat.
Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Bapak. Kalian dari awal sampai akhir ya, tadi sudah mempelajari beberapa materi ya. Sebagai bahan evaluasi, apa guru bagikan dulu tes evaluasi ya untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian jawab terlebih dahulu. Soalnya ada 10 nomor ya. Ini disiram ya. Disiram. Satu orang satu. Jangan lupa namanya ditulis. Nama kalian, nomor absen, kemudian hari sama tanggal ya. Halo. Ya. Nah. Oke. Kalau sudah kita koreksi dulu ya jawabannya ya. Kita koreksi terlebih dahulu. Jawabannya ditukar dulu dengan temannya, tukar. Nah, ditukar. Tukar dulu. Kalau Pak Guru bilang ayam, berarti jawabannya A. Kalau Pak Guru bilang bakso, berarti jawabannya B. Pak Guru bilang cacing, jawabannya C. Pak Guru bilang dodol, jawabannya D. Ya. Nomor 1, bakso. Nomor 2, bakso. Nomor 3, cacing. Nomor 4, ayam. Nomor 5, dodol. Sudah dihitung betulnya? Kalau sudah dihitung, silakan kembalikan kepada yang punya. Sudah dikembalikan? Dan hasilnya Pak Guru lihat sudah bagus. Rata-rata di atas 80. Nah, itu artinya kalian sudah memahami apa yang sudah dipelajari pada hari ini ya. Ini apa kesimpulannya? Mau belajar apa? Penggunaan kata baku yang pertama ya. Kemudian apa lagi? Aspek apanya, di mana, terus lagi kapan, siapa, bagaimana, terus masih kemerdekaan, terus apa lagi? Manfaat hewan, manfaat tumbuhan, terus satu lagi upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya, betul ya. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Besok kita ketemu lagi ya. Untuk materi selanjutnya besok kita akan belajar bagaimana cara membuat puisi. Kemudian mengisi kemerdekaan. Dan yang terakhir kita bagaimana cara menghitung bentuk persen, diskon, begitu ya. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian dulu, gitu ya. Tapi jangan lupa tetap apa tadi? 5M, betul ya. 5M itu diantaranya apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Nah, supaya kita sehat selalu, kemudian terhindar dari virus COVID-19. Silakan pimpin dulu doa. Berdoa mulai.
dan pulangnya satu-satu ya. Keluarnya satu-satu.